Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin, Jamaah Al-Kautsar, Al-Falah, Darussalam, dan Al-Furqan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Semakin kita pandai mensyukuri nikmat Allah, maka nikmat itu akan semakin digandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita. Jamaah yang berbahagia, taklim kita pada pertemuan kali ini yaitu tafsir surah Al-Hijr ayat 32. Ayat ini masih menceritakan dialog antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan iblis yang masih ada kaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat sebelumnya memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan ciptaan Nabi Adam alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat dan iblis pada saat itu untuk sujud kepada Adam. Sujud kepada Adam pada saat itu bukan dalam arti sujud menyembah seperti yang sering kita lakukan, menyembah kepada Allah, tetapi sujud di sini diartikan adalah penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Namun kenyataannya yang terjadi pada saat itu, ketika Allah memerintahkan kepada malaikat dan iblis, malaikat dengan serta-merta menerima perintah Allah, tetapi iblis tidak melaksanakan atau tidak mau sujud sesuai dengan perintah Allah. Dalam Al-Quran di ayat lain, wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu, semuanya sujud. Malaikat semua melaksanakan perintah Allah, sujud kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis. Di ayat ini pun juga sama, tidak mau melaksanakan perintah Allah. Maka dalam ayat 32 ini Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin. Qala, Allah berfirman, ya iblis, wahai iblis, ma laka alla takuna ma'as sajidin. Apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersama-sama dengan malaikat sujud? Kalau kita lihat ayat ini, seakan-akan Allah itu bertanya kepada iblis,
Bukan dalam arti Allah itu bertanya, tidak tahu alasan iblis kenapa dia tidak mau sujud. Allah mau tahu alasannya, tetapi Allah mau memberitahukan kepada kita, mau menyampaikan kepada kita bagaimana sikap iblis pada saat diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat lain pun juga hampir sama teksnya. Ketika iblis diperintah oleh Allah, maka Allah bertanya, "Ma mana'aka alla tasjuda is amartuka?" Kenapa kamu tidak mau sujud, iblis? Sementara yang perintah kamu itu adalah saya, kata Allah. Maka iblis pun menjawab dengan ponggahnya, alasannya sampai dia tidak mau sujud kepada Adam, bahwa saya tidak layak untuk sujud kepada Adam. Kenapa? Karena saya lebih bagus daripada Adam. Saya lebih baik. Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Saya lebih bagus daripada Adam. Kenapa saya yang harus sujud? Seharusnya dialah yang sujud kepada saya. Dia diciptakan dari tanah, sementara saya diciptakan dari api. Unsur api dan unsur tanah menurut iblis lebih baik daripada Adam. Nah, pernyataan iblis yang disampaikan oleh Allah membuat Allah marah kepada iblis, sehingga dalam murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala sampai mengusir iblis pada saat itu. Jemaah Al-Kautsar, Al-Falah, Darussalam, dan Al-Furqan yang berbahagia, bagaimana iblis pada saat itu yang sudah menikmati fasilitas di dalam surga, sudah merasakan nikmatnya surga, lalu diusir oleh Allah karena sifat keponggahannya. Ini menjadi hikmah kepada kita. Iblis saja yang nyata-nyata sudah di dalam surga diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kesombongannya. Bagaimana kalau kita yang belum masuk saja sudah bersifat ponggah, sudah sombong? Makanya tidak heran kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kepada kita umatnya, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga, man kana fi qalbihi, orang-orang yang ada di dalam hatinya kesombongan, walaupun sedikit, walaupun sekecil seperti zarah. Oleh karena itu, jangan sampai hal-hal seperti ini juga terjadi kepada kita. Karena banyak manusia di dunia ini yang sudah bersifat ponggah, yang sudah sombong. Allah menceritakan Fir'aun, Allah menceritakan Qarun, kesombongannya yang luar biasa. Karena merasa berkuasa, karena merasa kaya, sampai memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Banyak cerita-cerita di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, jangan sampai kita menjadi sombong karena kita sudah berada, karena kita sudah merasa kaya, karena kita sudah merasa berilmu, sudah merasa pintar, karena kita sudah merasa kuat, karena banyak pengikut, karena banyak. Oleh karena itu, jangan sama sekali. Karena ketika kita sudah bersifat sombong, bersifat takabur, sama halnya kita sudah memakai pakaian Allah, memakai sifat Allah. Sifat Allah di dalam Asmaul Husna salah satunya Al-Mutakabbir. Artinya yang berhak sombong itu adalah Allah. Kita tidak sama sekali dibolehkan untuk bersifat sombong. Yang berhak sombong itu adalah Allah. Maka ketika hambanya sombong, maka dia kebesaran, tidak cocok memakai sifat dan
pakaian Allah, yaitu salah satunya adalah al-mutakabbir. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, demikianlah dalam surah Al-Hijr ayat 32 ini memberikan hikmah kepada kita semua agar kita tidak mengikuti sifat-sifat iblis yang karena keponggahannya, karena takaburnya sehingga diusir oleh Allah, sehingga dia dilaknat oleh Allah. Oleh karena itu, ketika kita sudah merasa tinggi, sudah merasa melambung tinggi, tetaplah kita berada di bawah. Ketika kita sudah merasa luar biasa, merasa memiliki segalanya, merasa kaya, merasa berilmu, perlu kita ketahui semuanya itu tidak lain hanyalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semuanya bisa saja diambil oleh Allah secara spontanitas. Oleh karena itu, mari senantiasa kita berjalan di dunia ini dengan rendah hati. Ketika kita rendah hati, tawadu, maka itulah sifat yang sangat disenangi oleh Allah. Dalam hadis qudsi pernah disampaikan oleh Allah, saya senang terhadap orang-orang yang kaya, tetapi saya lebih senang terhadap orang kaya yang tawadu. Saya senang kepada orang-orang yang berilmu, tapi saya juga senang kepada orang-orang yang lebih kepada orang yang berilmu, tetapi dia tawadu, artinya rendah hati. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan dari pelajaran ini membuat kita senantiasa bersifat tawadu. Demikian apa yang saya uraikan, yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.